Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat diperkenankan kembali untuk dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husain. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kamu untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur berada. Semoga saja para sedulur semuanya dimanapun saja berada pada saat ini diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun. Juga rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang luas, yang berkah, yang halal, thayyibah di dunia wal akhirah. Dan juga semoga senantiasa kita semua yang berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kami atas nama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini mengucapkan terima kasih kepada para sedulur semua yang telah senantiasa selalu mendukung dan membantu perkembangan di channel-channel kami. Jangan lupa untuk selalu menekan subscribe, like, share, and comment. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga saja konten ini besar manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, kita lihat sekarang ini dari berita-berita, kabar-kabar baik dari media massa ataupun kabar-kabar yang lainnya, bahwa ke depan itu akan terjadi banyak bencana seperti itu. Yang sedang viral yaitu megatrust itu. Megatrust itu adalah sebuah gempa yang besar dan kekuatan besar. Kalau terjadi tsunami itu bahkan lebih besar dari terjadi tsunami yang waktu itu melanda Aceh. Maka dengan demikian akan mencoba mengungkap apakah megatrust itu ada hubungannya dengan kemunculan Imam Mahdi, sosok pemimpin akhir zaman. Baiklah untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk melakukan acara mobilisasi. Kita lihat dari sudut pandang goib. Tapi seperti biasa kami perlu mengingatkan informasi-informasi dari makhluk gaib kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu. Jangan terlalu percaya 100%, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan aja sebagai pelajaran atau gambaran untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita melakukan mediasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang berjaya yang luar bentengi diri saya dan kepalanya dengan cahaya berlapis. Tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Dan juga apabila ada penyusup atau penyerang atau yang memberi informasi palsu secara konsentrasi Allah, terbentengi dari tempat dan jarak 50 meter seluruh energi negatif dari media semuanya Allah. Apabila ada ikut andil atau ikut campur dalam mediasi secara hancur pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nurjayani tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan apakah terjadinya megatrust itu ada hubungannya dengan kemunculannya mimpi akhir zaman. Saya minta yang asli dan yang sudah dijaga oleh tertarik telapak tangan saya. Allah. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Bangsa Roh. Oh ya, mohon maaf ya, kalau belum tahu siapa namanya? Saya bernama Muhammad Sodik. Muhammad Sodik. Yang tinggal di mana? Saya masih berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Tugas Eyang apa? Tugas saya adalah membantu persiapan kemunculan dari pemimpin akhir zaman. Gitu. Mohon maaf. Terus Eyang siapa yang memuslimkan? Saya sudah muslim dari sebelum meninggal. Alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah disempurnakan menjadi pengikutnya beliau, Sang Yang Nurjayani. Beliau sendiri yang menyempurnakan. Ya, mohon maaf Eyang. Saya mohon pada yang bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf Eyang, kami telah mengganggu tugas Eyang ditarik ke sini. Kalau boleh tahu, kenapa Eyang bisa ketarik ke sini tadi? Ya, saya sedang berada di suatu tempat di Pulau Jawa. Tepatnya di mana ya? Kalau boleh tahu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Saat ini saya berada di wilayah perbatasan. Batasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya, saya mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam menyambut kemunculan beliau. Karena saat ini
persiapan itu harus segera kami siapkan Itu persiapan apa ya? Seperti apa persiapannya itu? semuanya. Salah satu contoh yang apa itu? Kami ikut membantu menuntun manusia-manusia yang akan menjadi pengikutnya beliau. Gitu. Kami akan memberikan bisikan-bisikan tentang kebenaran beliau, dan kami akan memberikan sedikit cahaya kepada hatinya untuk tergerak menjadi pengikut beliau. Jadi dalam membantu persiapan kemunculan Imam Mahdi itu bukan hanya saya saja, Ya. banyak sekali dari beberapa golongan, Ya. baik dari golongan manusia seperti saya ataupun golongan-golongan yang lain, bahkan para malaikat pun ikut membantu untuk memberikan dorongan jiwa-jiwa yang terpilih. Apakah jiwa-jiwa yang terpilih itu nantinya akan diselamatkan? Keselamatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami semua hanya mampu dan sekedar berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kemunculan sang pemimpin akhir zaman. Ya, mohon maaf ya, ini sekarang ini banyak banget terjadi gempa-gempa. Bahkan sebentar lagi katanya megatrust bakal terjadi. Apakah itu akan pertanda akan kemunculannya pemimpin sang akhir zaman? Ya, memang kabar kemunculan sang pemimpin akhir zaman sudah diberitakan. Saya rasa kita sebagai muslim tentunya tahu, karena Rasulullah SAW sendiri, beliau telah mengabarkan sebelum-sebelumnya tanda-tanda dari kedatangan beliau. Salah satunya yaitu tahun-tahun keempat. Kalian pun bisa menyaksikan bagaimana gempa-gempa itu terjadi di daerah masing-masing. Ya. Kalian pun sudah mengetahui, tapi terkadang banyak yang melupakan di antara kalian. Dari tahun ke tahun, tahun ini dan tahun sebelumnya, dari tahun sebelumnya lagi, gempa itu sudah berdatang. Disitulah tahun-tahun gempa. Semakin besar gempa yang terjadi, maka semakin dekat kemunculan dari sang pemimpin akhir zaman. Gitu. Karena musibah-musibah itu, salah satu di antaranya gempa-gempa itu adalah merupakan peringatan. Peringatan yang diberikan Allah kepada manusia-manusia yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sama sekali tidak percaya akan adanya Allah, maka Allah mendatangkan peringatan itu. Tapi jika mereka tidak sadar juga, maka peringatan itu semakin lama semakin membesar sampai bencana itu akan bertambah besar. Dengan bertambah besar bencana, dengan bertambah besarnya kehancuran, maka semakin jelas dan nyata akan kemunculan dari sang pemimpin akhir zaman. Ya. Ya, sekarang itu emang lagi musimnya gempa ini. Dalam hampir setiap hari itu ada gempa dalam suatu daerah gitu. Itu
itu tanda kemunculannya pemimpin sang akhir zaman. Ya, maka dengan demikian kami adalah sosok yang diberikan tugas untuk mempersiapkan akan kemunculan sang pemimpin akhir zaman. Maka kami saat ini sangat sekali disibukkan untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk menyambut kedatangan sang pemimpin akhir zaman itu. Iya, yang tadi yang itu kan apakah sudah banyak sekarang pengikut sang pemimpin sang akhir zaman itu? Ya, pengikut dari pemimpin akhir zaman untuk saat ini terus berdatangan. Kami akan mencoba untuk membisik-bisiki mereka, menggerakkan hati mereka untuk menjadi pengikut pemimpin sang akhir zaman ini. Tentunya kami pun tidak akan memberikan secara nyata bagaimanakah sosok sang pemimpin akhir zaman ini, karena sosok itu masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami akan menebarkan keinginan-keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk bisa menemui sang pemimpin akhir zaman, yang pada akhirnya orang itu akan melakukan pencarian. Karena kami sendiri belum mengetahui secara pasti sosok dari sang pemimpin akhir zaman, tapi kami hanya melihat tanda-tanda itu sudah ada, tapi belum kepastian yang pasti. Tapi walaupun demikian, tentunya kami bisa lebih melihat dengan jelas bahwa sosok sang pemimpin akhir zaman itu sudah ada. Hanya tinggal menunggu waktu saja, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kemunculan dan hadirnya beliau. Lalu apa yang dibawa oleh sang pemimpin akhir zaman itu ya? Maksudnya ajaran apa itu? Seperti apa gitu? Beliau sang pemimpin akhir zaman akan memberikan suatu ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara asli dan murni. Di mana ajaran itu apabila diamalkan maka akan mendatangkan cahaya yang besar dan pengaruhnya akan memberikan kemanfaatan kepada siapapun dari efek cahaya yang diamalkan itu. Karena itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tersambung kepada Rasulullah SAW. Pastinya yang terpancar adalah cahaya-cahaya ilahi, cahaya-cahaya yang dapat menyinari seluruh alam semesta, baik alam gaib ataupun alam nyata. Karena amalan-amalan
atau ajaran-ajaran yang dibawakan oleh beliau adalah ajaran-ajarannya yang asli dan murni tanpa tercampur apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan beliau ajarkan kepada seluruh umat manusia. Tapi sayang, manusia itu adalah manusia yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua manusia yang akan mendapatkan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pimpinan, hidayah, petunjuk serta taufiknya agar kalian terpimpin sehingga kalian semua mendapatkan petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di mata orang umum, orang awam ya, pengikut Imam Mahdi itu apakah bisa terbaca? Oh itu misalnya, oh itu pengikut Imam Mahdi, itu bukan. Apakah bisa orang awam menilainya? Sebelum waktu yang ditentukan, tidak akan. Kalau Allah masih menyembunyikan, tapi tandanya dapat lihat dari energi yang dipancarkan, adalah energi yang penuh dengan cahaya keimanan, sehingga apa yang diberikan, apa yang dikeluarkan semua penuh dengan kemanfaatan dan untuk kepentingan bersama, baik sesama manusia ataupun alam semesta. Tandanya seperti itu efek dari pancaran cahaya yang dikeluarkan oleh setiap pengikut beliau. Tapi saat ini sebagian besar manusia, terutama di tanah Jawa ini, banyak hatinya yang tertutup, sehingga mereka tidak akan dapat melihat tanda-tanda itu. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan yang Saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup, karena kalau kita berbicara kemunculan beliau saat ini, beliau belum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penuh dengan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya hanya menyampaikan saja kepada kalian. kayak Eyang. Kalau Eyang seperti Eyang sendiri ini bisa lihat enggak pemimpin akhir zaman? Tadi saya sudah mengatakan bahwa kami tidak bisa melihat dengan pasti, tapi kami hanya melihat dengan tanda-tanda saja, sama seperti kalian. Tapi tanda-tanda kami yang dapat itu lebih nyata ketimbang kalian. Lebih kelihatan ya Eyang ya. Ya, karena Allah sedang menyembunyikan, dan kami pun tidak
berani untuk memberikan secara nyata, jelas, karena Allah lah yang menyembunyikan. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk yang bisa menemuinya. Untuk saat ini, karena kehadiran beliau masih disembunyikan hingga pada hari atau waktu yang ditentukan, barulah akan terlihat jelas. Ya, ada pesan-pesan ya buat semuanya. Baiklah, carilah oleh kalian semua, apabila kalian ingin mendapatkan keselamatan, baik di dunia ini maupun setelah kalian meninggal nanti, carilah pemimpin akhir zaman. Sang pemimpin akhir zaman itu saat ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang akan dapat menemuinya. Hanya Allah saja yang memberikan cara yang paling tepat untuk menemui beliau adalah mencari dari hati kalian masing-masing. Carilah melalui hati kalian masing-masing. Bersihkan diri kalian, sucikan kalian, sehingga kalian dapat mengetahui sosok pemimpin akhir zaman dari hati kalian masing-masing. Karena Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jika kalian mencari ke sana kemari dengan mengandalkan kemampuan atau keilmuan kalian, niscaya kalian tidak akan dapat menemui sosok pemimpin akhir zaman. Karena beliau saat ini sedang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang dapat mengetahui. Maka carilah sosok pemimpin akhir zaman dengan hati kalian, hati yang bersih. Maka bersihkanlah diri kalian, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bila kalian ingin menjadi pengikut sosok pemimpin akhir zaman, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan memberikan gambaran melalui cahaya-cahaya. Itulah yang harus kalian lakukan bila kalian ingin menjadi pengikut dari sang pemimpin akhir zaman. Ya, terima kasih ya atas pesan-pesannya, dan mohon maaf sekali lagi kami telah mengganggu yang sedang tugas ditarik ke sini untuk menerangkan tentang sang pemimpin akhir zaman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya, dan terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf sekali sebelumnya. Sama-sama. Saya juga mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan adalah suatu kesalahan yang besar. Mohon maaf. Sama-sama ya. Karena saya sendiri adalah sosok manusia, yang manusia tetaplah manusia, penuh kesalahan dan kekhilafan. Baiklah kalau begitu, saya permisi. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah para sedulur ya, barusan kita telah melakukan acara mediumisasi ya terkait ya tanda-tanda kemunculan dari ilmu hadi itu semua ya. Tadi ya ada sosok goib sudah menjelaskan tentang tanda-tanda kemunculan dari sosok pimpin akhir zaman atau Imam Mahdi. Silakan ya kita simpulkan masing-masing ya. Simpulkan sendiri-sendiri ya. Direnungi, diresapi ya. Semoga saja ya, besar hikmahnya bagi kita semua. Tentunya sehingga mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga kita semua ya diberikan kesempatan ya untuk menjadi mengikut sosok pemimpin akhir zaman itu. Baiklah para saudara semuanya ya, apa yang kami persembahkan ya cukupkan sekian ya. Semoga saja besar manfaat untuk kita semuanya ya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersofa wa da'wah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.